Pemirsa, menjual produk khas Indonesia di Amerika Serikat punya tantangan tersendiri. Tak semuanya berhasil seperti yang dialami diaspora Indonesia di Chicago dengan bisnis restoran, toko groseri, galeri seni. Selain berbagai kaidah bisnis, diperlukan modal lain untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis ini. Kita simak laporan selengkapnya dari VOA. Ini it's a business of passion gitu. Karena kalau bagi saya, kalau bukan saya yang melakukannya lagi, siapa lagi? Modal cinta, itulah yang diperlukan dalam merintis bisnis memperkenalkan Indonesia di Amerika, menurut Lydia Anastasia Hardono Kadarman, pemilik galeri legenda di Chicago, Illinois. Karena bisnis ini membutuhkan suatu passion, saya melihatnya sebagai it's the art of living. Sejak Oktober 2022, legenda mulai menawarkan produk kerajinan tangan karya pengusaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dan diaspora Indonesia di Amerika. Galeri seni ini ikut hadir dalam acara Festival Wow Indonesia di Washington DC akhir Agustus lalu. Legenda adalah bisnis ketiga Tasya selain restoran Minahasa dan Toserba Indonesia Warung yang dirintis bersama dua rekan bisnis Juni 2021. Di warung yang sangat disayangkan sekarang saya harus menutup warung karena memang ada banyak hal yang terjadi. Tapi kalau menurut saya dari tiga bisnis saya tersebut itu, kalau kita mau bisnis sendiri, kita bisa maju bisnis sendiri, melakukan sendiri semuanya. Tetapi saya berpikir begini, kalau saya melakukan everything by myself, how far I can go? Sehingga menurutnya menggandeng rekan bisnis yang dapat berkolaborasi untuk berkembang menjadi salah satu kunci keberhasilan selain tentunya produk yang ditawarkan. Pat Taylor, pengunjung festival yang kerap melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia, melihat potensi pasar produk Indonesia di AS. You should do more importing. I think there's a market here. In what area? You know, a lot of your boutiques and your cotton clothing. I think women and men actually for shirts would really like. And you know, I don't know that much, but the coffee is very good also. Ini dibenarkan Vivid Coffee, pemilik 2DC Coffee di Washington DC, yang berhasil mempertahankan bisnisnya melalui masa pandemi. Menurutnya, produk apapun dari Indonesia sepanjang ada elemen kemanusiaannya akan dapat diterima oleh publik Amerika. Karena Indonesia itu unik, Indonesia itu langka, dan Indonesia itu sebenarnya jika paketnya itu dibuat cantik, dibuat sebuah approach yang human, itu pasti kejual. Whatever comes from the heart, touches the heart. Once they know the story, they feel connected to the products, then it's make them easier to buy. Menurut Tasya dan Vivid, dibutuhkan kerangka berpikir, kesiapan mental, serta modal tentunya untuk memperkenalkan produk Indonesia di Amerika. Tak ada proses yang instan, harus memiliki ketekunan dan kesabaran di awal untuk membangun fondasi bisnis yang sesuai dengan lingkungan di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, raksasa otomotif Tiongkok BYD mengumumkan akan membangun pabrik miliaran dolar di Turki. Investasi ini menunjukkan semakin eratnya hubungan kedua negara dan bergesernya kebijakan Beijing menyusul ketegangan selama bertahun-tahun akibat dukungan Turki terhadap minoritas Uighur di Tiongkok. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Juli lalu, raksasa otomotif Tiongkok BYD menandatangani kesepakatan untuk membangun pabrik bernilai miliaran dolar di Turki. Pabrik ini akan memproduksi 150.000 kendaraan per tahun, terutama untuk pasar Uni Eropa. Analis mengatakan, kesepakatan ini menandai sebuah titik balik dalam hubungan Turki dan Tiongkok. This deal has the potential
to reduce the trade imbalance, the trade deficit to the detriment, which is to the detriment of Turkey. And on the other hand, for China, it is also important because the products produced here will be exempt from tariffs due to the fact that Turkey has customs union with the European Union. Menurut analis, pabrik yang direncanakan ini adalah cara menghindari tarif baru Uni Eropa terhadap kendaraan Tiongkok. Dan investasi baru ini juga merupakan tanda pergeseran kebijakan Beijing setelah bertahun-tahun menghindari investasi di Turki. You don't see these investments in Turkey, and the reason for that is China perceives Turkey as a high political risk country in the region. Namun hal itu berubah, dan sejumlah warga komunitas Uighur khawatir Turki akan berbalik menyerang mereka. Selama ini Turki mengkritik tindakan keras Tiongkok terhadap minoritas Uighur yang mayoritas Muslim dan telah menawarkan perlindungan kepada mereka. Menurut pengamat, para pembangkang Uighur cemas investasi miliaran dolar Tiongkok di Turki adalah bagian dari kesepakatan yang dicapai Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan selama kunjungannya ke Tiongkok belum lama ini. There are rumors, of course, that the Chinese side is pressing for the ratification of this extradition agreement, that they would want the Uyghurs in Turkey, some of them at least, to be returned to China, to be tried in China, etc. Pihak lain berpendapat pergeseran Tiongkok ke Turki yang adalah anggota NATO mungkin menjadi bagian dari makin meningkatnya persaingan Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh global, terutama dengan Amerika Serikat. Menurut analis, Turki dan Tiongkok semakin menemukan kesamaan diplomatik, termasuk dalam mengkritik perang Israel terhadap Hamas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.